pesan-pesan lain yang ingin disampaikan. Salah satunya yang paling kelihatan adalah tentang isu feminis. Enola Holmes dan Eudoria Holmes ini melambangkan sosok perempuan pemberontak yang ingin mendobrak standar-standar yang ada di masyarakat tentang gambaran seorang perempuan. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau membahas film Enola Holmes yang baru aja kemarin malam gue selesai nonton. Tadinya tuh mau baca bukunya dulu biar bisa bandingin antara buku dan juga film. Tapi terus bukunya belum gue beli, terus belum ada waktu juga buat baca bukunya. Sementara di sisi lain gue udah gak sabar pengen nonton film ini yang menampilkan sosok detektif favorit gue yaitu Sherlock Holmes yang katanya karakternya ditampilkan berbeda dari karakter yang diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle. Itu gue bahas di video yang ini, kabar Kamis yang ini. Kamu bisa nonton tapi nanti setelah selesai nonton video ini. Di sini gue akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama seperti biasa akan gue sampaikan hal-hal apa aja yang gue suka dari filmnya. Kemudian yang kedua bukan hal-hal yang tidak gue suka sih, tapi lebih tepatnya kekurangan yang menurut gue kalau diperbaiki akan menjadi lebih baik filmnya. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai. Hal yang gue suka dari filmnya yang pertama adalah ceritanya itu menghibur. Jadi film ini tuh bisa ditonton meskipun kamu nggak terlalu suka sama film detektif atau film misteri. Lagi pula setelah dipikir-pikir, kasus yang dihadapi oleh Enola Holmes di film ini nggak rumit-rumit amat sih. Ya iyalah, Enola baru berumur 16 tahun gitu. Yang kedua, aktingnya Millie Bobby Brown yang pas banget menggambarkan sosok Enola Holmes. Meskipun gue belum baca bukunya, jadi gue nggak tahu karakter Enola Holmes digambarkan seperti apa di buku. Tapi kalau melihat dari filmnya, gue bisa menangkap bahwa Enola Holmes itu adalah sosok gadis yang independen, gadis yang mandiri, pemberontak, dan ingin berlaku sesuka hatinya. Saking independennya ketika ibunya menghilang, ibu yang sudah bersama-sama dengan dia dari sejak kecil sampai umurnya 16 tahun dan gak pernah berpisah sebentar pun, itu menghilang, Enola tidak menunjukkan kekhawatiran berlebih gitu. Mungkin sebenarnya dalam hatinya dia khawatir gitu kemana ibunya pergi. Tapi di sini emosi yang dia perlihatkan gak segitunya. Yang membuat gue berpikir itu sebenarnya kekurangan atau kelebihan ya? Apakah menurut kamu sebaiknya Enola Holmes lebih memperlihatkan emosi khawatir ketika mengetahui ibunya hilang tanpa ada kabar? Kasih tau di kolom komen di bawah ya, kita ngobrol di situ. Yang ketiga adalah aktingnya Sherlock dan juga Mycroft. Setelah menonton film ini, iya sih, gue merasa Sherlock di sini ada punya empati, ada punya perasaan, dan perasaan itu adalah perasaan cemas ketika adik perempuannya yang berumur 16 tahun itu menghilang tanpa ada kabar. Yang sebenarnya wajar-wajar aja sih, ya itu kan keluarga lo gitu. Dan itu mengingatkan gue sama salah satu adegan yang ada di TV series versinya BBC yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Ya, itu kan ada satu episode di mana istrinya Watson tuh hilang gitu, dan di situ Sherlock kelihatan panik banget gitu karena dia perempuan terus dia menghilang gitu kan. Tapi sebenarnya agak sedikit berbeda sih. Si Sherlock versi Benedict itu meskipun panik dia tidak memperlihatkan secara nyata atau terang-terangan. Sementara yang di versi ini mungkin karena yang dia hadapi adalah Mycroft gitu ya. Ada satu adegan di mana Sherlock dan Mycroft ngobrol di satu perpustakaan atau klub cowok itu ya. Di situ kelihatan banget kalau dia panik dan cemas karena Enola menghilang. Tapi ya menurut gue sih masih dalam standar wajar-wajar aja lah ya. Itu namanya juga masih ada hubungan keluarga. Terus kalau untuk aktingnya Mycroft tetap sama karakternya yang gue lihat di film ini maupun yang di film versi BBC, masih tetap konsisten dengan arogansinya gitu. Arogansi seorang Mycroft. Hal keempat yang gue suka adalah pesan atau ya pesan yang ingin disampaikan oleh film ini. Tidak melulu tentang petualangannya Enola Holmes dan pemecahan misterinya, akan tetapi ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan. Salah satunya yang paling kelihatan adalah tentang isu feminis. Di sini kita bisa melihat bagaimana perlakuan masyarakat terhadap perempuan yang tidak sesuai dengan gambaran perempuan ideal di masyarakat. Di sini kita bisa lihat Mycroft berkali-kali menyuruh Enola Holmes untuk masuk sekolah putri supaya belajar menjadi perempuan yang ideal dan setelah itu menikah. Dia tidak ingin Enola menjadi seperti ibunya yang liar dan tidak bisa diatur. Begitupun si kepala sekolah dari asrama tersebut yang mengatakan kepada Enola, suatu saat kamu akan berterima kasih dan bahagia ketika kamu sudah menikah dan punya anak. Yang gue suka adalah Enola Holmes langsung memberontak di situ. Dia bilang bahwa dia tidak ingin punya suami, tidak ingin menikah. Di situ gue suka banget. Di situ Enola Holmes dan Eudoria Holmes ini melambangkan sosok perempuan pemberontak yang ingin mendobrak standar-standar yang ada di masyarakat tentang gambaran seorang perempuan. Di situ gue suka banget pesannya. Sama tentu saja yang kedua adalah pesan untuk mencari jati diri
kamu sesungguhnya gitu. Jangan sampai orang lain yang menentukan jalan hidupmu, jangan sampai orang lain yang menentukan kebahagiaanmu, tapi kamu sendiri yang harus menentukan jalan dan kebahagiaan tersebut. Itu gue suka banget dari film ini. Kemudian yang kelima, ini masih berhubungan dengan yang keempat, karena filmnya bukan cuma tentang petualangan dan juga pemecahan misteri, ada banyak sekali emosi yang bisa kita dapatkan di dalam film ini. Ada momen-momen menyentuh dan mengharukan, ada momen-momen konyol, nggak usah ditanya, itu ada banyak banget. Terus ada juga tentu saja momen-momen menegangkan ketika Enola hampir berada di ujung bahaya gitu kan. Dan semuanya itu menjadikan film ini menjadi sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar di tengah-tengah genre film detektif yang biasanya kelam dan juga membosankan gitu ya. Jujur aja waktu nonton film Sherlock Holmes yang diperankan oleh Robert Downey Jr. itu gue tidur guys di bioskop saking bosennya. Tapi film ini sesuatu yang lengkap, jadi gue betah gitu nontonnya selama 2 jam. Hal keenam yang gue suka adalah detail-detail kecil yang dimasukkan ke dalam sini, seperti misalnya aja detail scrapbooking. Apa ya? Scrapbooking tuh kayak gambar yang digunting-gunting terus ditempel-tempel. Ya kan, kamu bisa melihat teknik scrapbooking ini digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa di dalam film ini. Dan teknik itu memperkuat elemen playful dalam cerita ini yang semakin menguatkan bahwa film ini tuh lebih menyasar untuk target remaja ke atas. Yang sebenarnya anak kecil juga bisa aja sih nonton karena ya nggak berat-berat amat gitu. Selain detail scrapbooking tersebut, juga gue suka dengan transisi antar adegan di beberapa adegan yang seperti pemutaran film gitu ya, itu gue suka sih. Jadi semakin memperkuat kesan vintage-nya dalam film ini. Hal ketujuh yang gue suka adalah gaya pemecahan kasus. Dalam artian gimmick-gimmick seperti misalnya deciphering code ya kan, di mana Enola mengacak-acak huruf, itu tuh sama kayak yang kita temukan dalam gaya pemecahannya Sherlock gitu kan. Terus belum lagi ketika Enola memperhatikan detail-detail dalam suatu adegan, efeknya tuh persis sama seperti yang kita dapatkan di dalam film-film Sherlock gitu. Jadi menurut gua itu sesuatu yang koheren atau kohesif dalam dunianya Sherlock Holmes. Sekarang kita masuk ke beberapa kekurangan yang menurut gua sebenarnya masih bisa ditingkatkan ya. Yang pertama adalah karena Enola Holmes ini masih berumur 16 tahun, jadi kesannya kasus yang dihadapi juga nggak terlalu rumit amat. Terus juga dalam perjalanannya dia memecahkan kasus tersebut bisa dibilang cukup mulus. Tidak ada hambatan-hambatan yang terlalu berarti atau berbahaya. Kalaupun ada adegan yang berbahaya, di sini diperlihatkan Enola bisa mengatasinya dengan cukup mulus. Yang kedua adalah ada beberapa adegan yang menurut gue tidak terlihat natural. Salah satunya ketika Enola mengambil pistol dari tangan neneknya Tewksbury. Itu menurut gue kayak agak aneh aja sih. Selain dua itu mungkin ada juga beberapa plot hole yang sebenarnya gue nggak masalah juga sih tentang plot hole, karena film ini menurut gue lebih mengedepankan sisi fun-nya gitu. Sisi fun, playful, dan entertaining. Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut gue mau kasih 8 dari 10 popcorn buat Enola Holmes, sebuah film yang enjoyable, sebuah film yang fresh dan segar gitu untuk ditonton dalam genre detektif. Gimana, kamu udah nonton atau belum? Kasih rating berapa? Dari 1 sampai 10 kasih tahu juga di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!